Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang nonton dan Ibu Jenny Vivianti. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang PSAK 2, yaitu tentang laporan arus kas. Yaitu anggotanya beranggotakan saya sendiri Laila Renata Kalsum dengan NIM 2020-5364, Yoseli dengan NIM 2020-5368, Natania Wahyudi dengan NIM 2020-5461, dan terakhir, Maria Angela Irena dengan NIM 2020-5464. Next. Yang pertama itu kita akan membahas yaitu PSAK. Apa sih pengertian PSAK? Nah, PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan bagi seorang akuntan. Nah, pernyataan standar adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan. Nah, kebetulan kelompok kami mendapatkan tentang materi PSAK 2. Nah, PSAK 2 itu tentang laporan arus kas, yaitu memiliki pengertian sebagai menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu perusahaan selama periode akuntansi itu berlaku. Nah, selain PSAK 2 itu memiliki tujuan, yaitu terdapat beberapa tujuan, yaitu agar laporan keuangan bisa dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya ataupun laporan keuangan lainnya. Tujuannya untuk terciptanya keragaman dalam penyampaian laporan keuangan tersebut. Selain tujuan yang sudah saya bacakan tadi, yaitu memiliki tujuan lain, yaitu dapat mempermudah siapapun untuk mendapatkan informasi dari laporan keuangan yang telah ada. Nah, di dalam standar akuntansi ini berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusut, melakukan, hingga menyajikan sebuah laporan keuangan. Next. Nah, di Indonesia itu standar akuntansi keuangannya ada 5. Yang pertama itu PSAK IFRS. Nah, apa sih PSAK IFRS itu? Yaitu International Financial Report Standard, yaitu nama lain dari standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Yaitu standar IFRS ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal. Contohnya itu seperti apa? Nah, contohnya itu seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, atau perusahaan dana pensiun lainnya. Yang kedua itu ada PSAK etap, yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik atau yang disingkat dengan SAK etap. Nah, digunakan untuk entitas yang akuntabilitasnya publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Nah, yang ketiga itu ada PSAK syariah. PSAK syariah ini merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, pengembangan standar ini dibuat berdasarkan acuan dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah, standar ini terdiri atas kerangka konseptual, penyusunan, dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudarabah, murabah, salam ijarah, dan istinah. Nah, yang keempat itu ada PSAK EMKM. Apa sih PSAK EMKM itu? PSAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri dari untuk lembaga-lembaga kebijakan, yaitu contohnya usaha mikro, kecil, dan menengah ke atas. Nah, yang terakhir itu ada standar akuntansi pemerintahan seperti yang telah berlaku di Indonesia, yaitu ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Nah, SAP standar pemerintah ini dibuat untuk menjamin transportasi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelola keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Next.
Nah, selanjutnya itu ada manfaat arus kas, yaitu memberikan informasi yang memungkinkan para penggunanya untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, atau likuiditas dan solvabilitas, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Yaitu yang kedua tuh manfaat dari arus kas yaitu untuk menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para penggunanya untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai entitas. Sekian penjelasan dari saya Laila Renata dengan NIM 2020-50364. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoseli. Oke, selanjutnya saya Yoseli dengan NIM 2020-50368 akan menjelaskan mengenai definisi mengenai arus kas. Jadi definisi mengenai arus kas ini ada yang pertama itu ada aktivitas investasi. Ini tuh merupakan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk kas. Kemudian yang kedua itu ada definisi aktivitas operasi. Aktivitas operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Ini tuh merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Kemudian yang keempat ada definisi mengenai arus kas, yaitu arus masuk dan arus keluar dan juga setara kas. Jadi kalau ada pemasukan dan pengeluaran itu masuknya di arus kas. Kemudian definisi kas, yaitu terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Kemudian yang keenam ada definisi mengenai setara kas. Investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Next. Selanjutnya mengenai penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut yang pertama ini ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan ada aktivitas pendanaan. Next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai arus kas aktivitas operasi. Next. Contoh arus kas aktivitas operasi itu ada pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara spesifik. Kemudian yang kedua itu ada pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Kemudian ada juga contoh lainnya yaitu penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. Kemudian ada pembayaran kas untuk kepentingan karyawan. Kemudian ada penerimaan kas dan royalti, fee, komisi, dan pendapatan lainnya. Kemudian ada contoh penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, dan pemanfaatan polis lain. Kemudian yang terakhir tuh ada penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Next. Laporan arus kas dari arus kas investasi dan pendanaan. Pelaporan arus kas dasar arus kas neto yang pertama tuh ada penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas. Kemudian yang kedua ini ada penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke arus kas aktivitas investasi. Next.
Jadi contoh-contoh arus kas aktivitas investasi ini yang pertama ada pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Kemudian contoh kedua ini ada penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Kemudian yang ketiga ada pembayaran kas untuk memperoleh utang atau ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama, selain pembayaran kas yang dianggap setara kas atau untuk tujuan diperdagangkan. Kemudian yang keempat ini ada penerimaan kas dari penjualan utang atau ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama, selain penerimaan kas dari yang dianggap setara kas atau yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Kemudian yang kelima ada uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Kemudian yang keenam yang terakhir ini ada penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Untuk contoh yang pertama ini, pembayaran ini termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Natania. Baik, selanjutnya saya Natania dengan NIM 20205461 akan menjelaskan mengenai arus kas aktivitas pendanaan. Nah, sebelumnya di sini kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa aktivitas pendanaan itu bisa diartikan sebagai aktivitas yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam jumlah modal dan pinjaman di dalam perusahaan. Nah, suatu aktivitas ini juga dapat memperoleh dana uang untuk menutupi setiap kebutuhan-kebutuhan perusahaan, yang dimana aktivitas pendanaan ini juga sangat perlu dilakukan dikarenakan akan berkaitan dengan bagaimana perilaku perusahaan untuk memperoleh ataupun menutupi setiap kebutuhan ataupun kewajiban di dalam perusahaan, sehingga pengungkapannya sendiri harus disajikan secara terpisah. Lalu berikutnya ada contoh arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas aktivitas pendanaan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu inflows dan outflows, yang dimana bisa diartikan sebagai receipt dan payment, yang dimana inflows ini terdiri dari setiap penerimaan kas dari penerbitan saham atau dari instrumen ekuitas lain, atau bisa diartikan setiap kas yang masuk tetapi yang berhubungan dengan segala penerbitan saham atau yang berhubungan dengan penerbitan saham. Lalu contoh kedua yang termasuk inflows itu adalah penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang lainnya, atau bisa diartikan juga setiap kas yang masuk tetapi yang berhubungan dengan penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka panjang dan pendek, serta hipotek. Lalu kemudian di bagian outflow sendiri, ini bedanya kalau inflow itu setiap penerimaan, sedangkan kalau outflows itu lebih ke pembayaran. Pokoknya setiap kas yang keluar. Contohnya ada pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus saham entitas. Yang kedua, pelunasan pinjaman. Yang ketiga adalah pembayaran untuk mengurangi saldo liabilities dengan sewa pembiayaan. Nah, lalu bagaimana arus kas jika perusahaan tersebut atau perusahaan kita menggunakan mata uang asing? Nah, hal ini tentu terdapat perbedaan karena setiap mata uang di setiap negara itu pasti nilainya berbeda. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa arus kas yang berasal dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang fungsional entitas. Misalnya, ketika arus kas tersebut menggunakan mata uang dolar, maka angka yang tertera di dalam arus kas itu harus kita konversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang yang digunakan di dalam perusahaan sehari-harinya.
Misal terdapat mata uang dolar, tetapi sehari-hari perusahaan itu menggunakan mata uang rupiah, berarti harus kita convert dulu menjadi rupiah dengan cara mengalihkan jumlah mata uang dengan nilai tukar atau nilai kurs mata uang yang dipakai di saat itu. Lalu yang perlu kita ketahui lagi, arus kas entitas anak di luar negeri juga harus dijabarkan berdasarkan nilai tukar antara mata uang fungsional dengan mata uang asing pada tanggal transaksi arus kas. Yang ketiga, arus kas dalam mata uang asing dilaporkan dengan cara yang konsisten berdasarkan peraturan PSAK 10 yang memperkenankan digunakannya suatu nilai tukar yang mendekati nilai tukar aktual. Contohnya, nilai tukar rata-rata di dalam periode yang bersangkutan ini juga dapat digunakan untuk pembukuan transaksi dalam mata uang asing atau penjabaran arus kas anak di luar negeri, tetapi PSAK di dalam peraturannya tidak mengizinkan adanya nilai tukar pada akhir periode pelaporan untuk menjabarkan laporan arus kas tersebut. Lalu berikutnya ada pos luar biasa. Nah, yang dimaksud di sini adalah setiap transaksi-transaksi yang bersifat tidak biasa atau jarang terjadi yang tidak termasuk ke dalam kegiatan operasi perusahaan, yang biasa dapat dilihat setelah dikurangi pajak dan ditampilkan pada laporan laba rugi di bawah operasi yang telah dihentikan atau sudah tidak berjalan. Nah, contohnya yaitu kerugian akibat pengambil alihan aset oleh pemerintah asing, keuntungan restrukturisasi utang yang bermasalah, dan juga penghapusan aset yang tidak berwujud. Namun, just info di dalam IFRS sendiri ini melarang klasifikasi setiap item pendapatan atau pengeluaran sebagai pos luar biasa. Tapi di dalam GAAP, karena sifatnya yang nggak biasa ini atau bisa dibilang jarang terjadi transaksinya, jadi item ini bisa ditampilkan di dalam laporan laba rugi di bawah operasi yang dihentikan atau yang udah nggak berjalan. Nah, arus kas yang berhubungan dengan pos luar biasa ini perlu kita tahu harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan sesuai dengan sifat transaksinya dan dapat diungkapkan secara terpisah. Dan untuk arus kas apapun yang berhubungan dengan pajak penghasilan tergolong ke dalam aktivitas operasi, kecuali yang disebutkan atau terdapat keterangan secara spesifik bahwa pajak penghasilan itu dapat dianggap sebagai aktivitas investasi ataupun pendanaan. Nah, lalu berikutnya ada bunga dan dividen. Nah, sebelum kita lanjut, di sini penjelasan sedikit mengenai bunga dan dividen. Yang dimana pertama, bunga itu adalah suatu biaya yang dibebankan kepada peminjam untuk menggunakan uang yang dipinjamnya menjadi milik orang lain. Lalu kemudian dividen sendiri dapat diartikan sebagai suatu pengembalian yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya untuk modal yang diinvestasikan oleh mereka. Nah, lalu bunga. Contohnya yaitu beban bunga, yang dimana beban bunga ini dapat disajikan sebagai arus kas operasi ataupun pendanaan. Yang kedua ada juga pendapatan bunga. Nah, pendapatan bunga ini dapat disajikan ke dalam aktivitas operasi maupun investasi. Nah, lalu kalau yang di dalam dividen, ini contohnya ada dividen yang dibayarkan. Nah, dividen yang dibayarkan ini dapat kita klasifikasikan ke dalam arus kas di dalam aktivitas pendanaan ataupun operasi. Yang kedua, ada juga pendapatan dividen yang dimana kita bisa sajikan sebagai arus kas operasi ataupun investasi. Lalu berikutnya yang perlu diketahui di dalam bunga dan dividen ini, yang pertama adalah arus kas dari bunga dan dividen ini harus diterima dan dibayarkan, yang mana masing-masingnya harus diungkapkan secara terpisah dan harus diklasifikasikan secara konsisten sebagai salah satu dari aktivitas operasi, investasi, ataupun pendanaan.
Nah, yang kedua di sini ada jumlah bunga yang dibayar selama satu periode harus diungkapkan di dalam laporan arus kas. Yang mana jumlah bunganya nanti akan dibayar dalam satu periode dan diungkapkan di dalam laporan tersebut, baik yang telah diakui sebagai beban di dalam laporan laba rugi maupun yang telah dikapitalisasi menurut peraturan PSAK 26 yaitu tentang biaya pinjaman. Nah, lalu berikutnya yang ketiga, bunga yang dibayar dan bunga serta dividen yang diterima oleh lembaga keuangan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Nah, namun bagi beberapa perusahaan lain belum ada kesempatan mengenai klasifikasi di poin yang ketiga ini. Nah, bunga yang dibayar dan dividen yang diterima ini dapat kita klasifikasikan sebagai arus kas operasi dikarenakan mempengaruhi nilai laba rugi, dan sebagai alternatif bunga yang dibayar serta bunga dan dividen yang diterima ini juga dapat diklasifikasi masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai hasil investasi. Lalu berikutnya di poin keempat, dividen yang dibayar dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan pendapatan dividen, dapat juga disajikan sebagai arus kas operasi ataupun investasi yang dikarenakan termasuk ke dalam biaya perolehan sumber daya keuangan. Nah, sebagai alternatif dividen yang dibayar ini dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi yang dimaksud untuk membantu pengguna laporan dalam menilai entitas dalam membayar dividen dari arus kas operasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Maria Angela akan menjelaskan pembahasan kita berikutnya, yaitu investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Apabila akuntansi untuk investasi pada entitas asosiasi atau entitas anak dibukukan dengan metode ekuitas atau biaya perolehan, maka yang dilaporkan hanya arus kas yang terjadi antara investor dan investi. Misalnya pada jumlah dividen dan uang muka yang diterima. Lalu, entitas yang melaporkan kepemilikannya dalam pengendalian bersama menggunakan konsolidasi proporsional melaporkan dalam laporan arus kas konsolidasinya bagian proporsional dari arus kas atas entitas yang dikendalikan bersama. Selanjutnya, perubahan kepemilikan dalam entitas anak dan unit bisnis lainnya. Seluruh arus kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau unit bisnis lain disajikan terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Lalu entitas itu harus mengungkapkan hal-hal berikut ini secara keseluruhan sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan unit bisnis lainnya selama satu periode. Yang harus diungkapkan adalah yang pertama jumlah harga yang dibayarkan atau diterima. Yang kedua, porsi dari harga yang merupakan kas atau setara kas. Yang ketiga, jumlah kas dan setara kas pada entitas anak di mana pengendalian diperoleh atau dilepaskan. Dan yang terakhir, jumlah aset dan liabilitas selain kas dan setara kas di mana pengendalian diperoleh atau dilepaskan. Arus kas yang timbul dari perubahan kepemilikan atas entitas anak karena kehilangan pengendalian diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Perubahan kepemilikan atas entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Misalnya akibat pembelian atau penjualan. Kemudian instrumen ekuitas entitas anak oleh entitas induk dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selanjutnya adalah transaksi non-kas. Transaksi non-kas yaitu adalah transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Contoh dari transaksi non-kas tersebut adalah yang pertama
akuisisi suatu entitas melalui penerbitan instrumen ekuitas. Yang kedua adalah perolehan aset baik secara kredit atau melalui sewa pembiayaan. Dan yang terakhir, konversi utang menjadi ekuitas. Entitas-entitas apa sih yang dilaporkan dalam arus kas? Terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung, dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan di laporan arus kas. Yang kedua adalah metode tidak langsung. Dengan metode ini, laba atau rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau di masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Dan yang terakhir adalah pengungkapan lain. Yang pertama, jumlah fasilitas pinjaman yang belum digunakan mungkin tersedia untuk aktivitas operasi masa depan, serta untuk menyelesaikan komitmen modal dengan mengindikasikan pembatasan penggunaan fasilitas ini. Yang kedua, jumlah gabungan arus kas, peningkatan kapasitas yang mencerminkan operasi yang terpisah dari arus kas yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas operasi. Yang ketiga, jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dari setiap segmen yang dilaporkan. Sekian presentasi kami mengenai PSAK 2. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.